Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Ya, kendaraan elektrifikasi semakin nyata di Indonesia, semakin banyak juga modelnya. Dan pasar 7-seater masih menjadi pasar yang paling seksi. Ini terbukti ketika mobil EV asal China mengeluarkan varian 7-seater menjadi hits di Indonesia. Dan salah satu brand asal Vietnam yaitu VinFast seperti tidak mau ketinggalan. Dan pada pagelaran Gaikindo Jakarta Auto Week kali ini, VinFast mengeluarkan model 7-seater andalan mereka. Ya, VinFast Limo Green. Sekarang udah ada di samping kami. So, apa aja yang ditawarkan dari mobil ini? So, tanpa berlama-lama, ya, CVT Review First Impression VinFast Limo Green. Untuk desain depannya dia seperti VinFast pada umumnya ya. Dia berbentuk V di depan sini untuk grillnya, terus juga untuk LED positioning lampnya dia kecil dan ada seperti casing hitamnya di sampingnya bagus. Jadi mobil ini terlihat gahar gitu ya. Terus juga untuk headlights-nya dia dibikin posisinya agak rendah seperti VinFast lainnya juga. Terus untuk grillnya dia sama seperti EV pada umumnya dibikin tertutup karena memang mobil ini tidak membutuhkan pendinginan dan juga udara untuk menjalankan dapur pacunya, dalam hal ini motor listriknya. Dan kalau kita ke bawah sedikit, untuk lower bumper ya dia ada lubang angin seperti honeycomb gitu bentuknya, dan ini bahannya plastik ya. Tapi kalau dilihat dari depan ini desainnya oke sih, dia tidak seperti MPV yang membosankan. Dia desainnya tuh bagus. Ditambah lagi untuk frontnya dia tuh dibikin ada tarikan dua garis tegas dan seperti dibikin agak menonjol tengahnya. Jadi membuat mobil ini seperti punya gimana ya? Seperti kepala itu besar sekali, jadi kelihatan bagus banget. Dan kalau ditanya bagian mana yang menjadi favorit gue di mobil ini, adalah desain sampingnya. Ya, sekarang kita lihat desain sampingnya. Wah, ini keren banget sih. Ini desainnya simple dan ada aksen-aksen wagonnya, karena dia memang atapnya tuh floating, jadi nggak seperti MPV yang ada tuh biasanya ya kelihatan lah kalau ini adalah mobil keluarga. Kalau ini itu kelihatan seperti wagon, jadi kayak ada kesan-kesan culture ya. Keren banget. Untuk dimensinya sendiri dia panjangnya ada di 4,7 meteran ya. Dia kalau kalian bilang ini LMPV dari ukurannya ini di atas ya, karena rata-rata LMPV hanya ada di 4,4 sampai 4,5 meteran. Ini ada di 4,7 meteran. Untuk lebarnya dia ada di 1,8 meter dan tingginya dia ada di 1,69 meter. Jadi untuk dimensi mobil ini bisa dibilang terbesar di kelasnya ya. Nanti kita lihat apakah dia akan translate ke interiornya. Untuk wheelbase-nya sendiri dia ada di 2,7 meteran. Jadi harusnya sih dia punya ruang interior yang melimpah. Nah, untuk bannya sendiri velgnya dia ada di 19 inci dan dibalut dengan ban 235/55R18. Koreksi, ini 18 inci bukan 19 inci. Dan untuk velgnya sendiri ini ya spek fleet ya, dan ini belum final spek karena mobil ini belum di officially launch untuk final speknya. Jadi dia masih pakai velg-velg kaleng dan masih ada seperti aerocap di sini. Jadi untuk spek finalnya kita harap sih dia pasti udah pakai velg alloy atau velg yang lebih bagus ya. Ya, itu aja dari desain depan dan desain sampingnya. Sekarang kita lihat desain belakangnya. Untuk desain belakangnya dia memiliki bahasa desain yang sama dengan line up VinFast lainnya ya. Dia terlihat banget nih dari LED positioning lampnya, dia bentuknya seperti aksen V kalau misalnya disatukan dengan LED bar yang dari sebelah kanan. Dan ada logo VinFast yang besar di tengah sini dan ada tulisan Limo Green yang merupakan nama dari mobil ini. Tapi nama ini belum final, masih di sayembara, jadi penasaran banget nih. Nama final dari VinFast 7-seater ini apa sih? Ya, di belakang sini juga ada sebenarnya fitur yang agak jarang kita temukan di EV-EV zaman sekarang, yaitu adanya rear wiper dan juga defogger. Ini ngebantu banget sih kalau misalnya lagi hujan. Dan di belakang sini sudah ada spoiler yang menyatu dengan high mount stop lamp yang memberi kesan gagah dari mobil ini. Terus juga ada shark-fin antena yang bisa membantu kalian kalau misalnya lagi ngedengerin radio. Untuk desain belakangnya sendiri overall dia simple ya, nggak ada garis-garis yang gimana-gimana gitu. Dan untuk lower bumpernya sendiri dia juga bentuknya simple. Jadi ya bisa kita bilang mobil ini memiliki desain yang cukup simple sih. Terus untuk bagasinya sendiri dia pembukaannya dia masih manual ya, belum pakai power back door. Dan untuk bagasinya sendiri ini cukup oke sih, dengan 3 baris tegakan. Ini menurut kami masih muat 2 buah koper cabin size. Ditambah lagi dia punya kompartemen tersembunyi di bawah sini
yang bisa kalian utilize kalau misalnya kalian ingin menaruh barang lebih ketika ruang bagasi ini udah habis sama 2 buah koper cabin size. Untuk bagasinya sendiri dia juga sudah ada lampu LED dan juga sudah ada power outlet 12 volt yang bisa kalian gunakan untuk menyalakan barang-barang elektronik kalian. Itu aja dari eksteriornya, sekarang kita lihat interiornya. Karena mobil ini memiliki kapasitas 7-seater, sekarang kita bahas baris 3-nya dulu. Untuk masuk ke baris 3-nya, dia udah pakai mekanisme one touch tumble yang sangat memudahkan kita untuk masuk baris 3-nya. Ya, ini dia baris 3-nya. Dan kalau misalnya kalian mau balikin lagi kursinya, dia juga cukup mudah mekanismenya. Nah, sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @CVT Indonesia, serta website kami di cvtindonesia.co.id dan TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Gitu masuk baris 3, ya masuknya cukup mudah. Untuk ruangnya juga, untuk tinggi gue yang 182 cm, ini masih cukup sih untuk perjalanan dalam kota. Tapi kalau misalnya perjalanan jauh, mungkin anak-anak atau misalnya orang-orang yang tinggi 170 cm ke bawah masih bisa duduk dengan nyaman di baris 3 ini. Ya, untuk ruang headroom dia masih ada 4 jari, legroom 2 jari, dan footroom ini masih ada sedikit sih. Nah, tapi bagusnya di belakang sini gue udah dimanjakan oleh beberapa fitur seperti 2 buah cup holder, terus juga ada hand grip di belakang sini, serta ada kisi-kisi AC yang pengaturan AC-nya itu ada di atas sini dan pengaturan ini cukup mudah. Dan di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan 3-pointed seat belt. Jadi untuk safety-nya juga diperhatikan oleh VinFast. Ban joknya sendiri dia pakai kain dan ini cushionnya empuk sih. Jadi untuk bantalannya nyaman banget. Dan juga sudah ada aksen jahitan di joknya yang menambah estetika dari joknya. Nah, sekarang kita lihat baris 2-nya. Ya, ini dia baris 2-nya. Dia desainnya simple ya, tapi build quality-nya bagus kok. Walaupun memang dia untuk door trimnya dia masih pakai material plastik. Cuma ini solid plastiknya. Dan kalau ngebahas soal pintu, ini mekanisme pembukaan pintunya tuh unik sih. Dia ada tuas di bawah sini. Keren. Terus untuk joknya sendiri dia masih pakai kain, tapi ini nyaman gitu loh. Jadi cushionnya tuh tebel dan empuk. Jadi kalau misalnya kita perjalanan jauh, bisa gue bilang, duduk di baris 2 ini nyaman. Walaupun memang joknya agak pendek, cuma masih oke lah. Terus juga di belakang sini sudah ada blower yang bisa nambah kesejukan dari kabinnya. Dan juga sudah ada USB-A port dan USB-C port untuk ngecas gadget kalian di belakang sini. Dan belakang sini udah ada hand grip seperti di baris 3. Nah, itu aja dari baris 2. Sekarang kita lihat baris pertamanya. Ya, ini dia interior depannya, sama seperti baris 2 dan baris 3. Dia desainnya simple ya. Dashboardnya juga pakai plastik, tapi ini solid bahannya. Luar biasa. Terus juga untuk kontrolnya dia minim tombol banget, semua dipusatkan di sini, seperti EV pada zaman sekarang ya. Semua kontrol di sini, central lock, spion, car setting semua di sini, konektivitas smartphone itu semua dilakukan di layar tengahnya ini. Dan kita suka sih untuk layar tengah ini tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga, jadi untuk desain dia pas. Dan tengah sini ada blower yang desainnya juga cukup unik dan ya dia nggak ngotak tapi nggak ngebulet juga, jadi dia seperti desainnya di kotak dan dicampur dengan yang membulat gitu ya, tapi jadinya bagus seperti ini. Tengah sini ada 2 buah cup holder dan untuk desain center console dia juga sudah floating, bagus. Dan di tengah sini sudah ada drive selector yang cara mengoperasikannya tuh diputer, jadi kelihatan elegan. Dan untuk masuk pin-nya kalian tinggal pencet tombol di sebelah sini dan sebelahnya juga ada tombol hazard. Nah, setirnya yang sama dengan dipakai dengan VF5, dia simple dan di sini juga untuk materialnya juga cukup nyaman untuk digenggam. Dan door trimnya sama seperti di baris 2, dia pakai hard plastik tapi build quality-nya bagus. Center console dia sudah memakai bantalan yang empuk dan sudah ada jahitan asli juga. Dan untuk kapasitas center console ini cukup besar sih. Jadi untuk naruh barang ini bisa menampung barang dengan jumlah yang cukup banyak. Vanity mirror di sini belum ada, dan untuk spion tengah dia juga masih pakai day and night yang secara manual seperti ini. Ya, untuk dapur pacunya sendiri dia belum ada spek finalnya, tapi untuk jarak tempuhnya sendiri menurut penghitungan NEDC dia mampu menempuh jarak sejauh
470 km dalam sekali pengecasan dan juga sudah support DC fast charging. Ya, bisa disimpulkan dari first impression VinFast Limo Green ini, mobil ini biasanya menjadi penantang serius sih di kelasnya karena pasar 7-seater masih menjadi pasar yang paling seksi di Indonesia, dan kalau 7-seater EV itu masih jarang banget yang ngisi, dan harganya tuh rata-rata kalau yang ngisi dari 350 jutaan sampai 400 jutaan gendut ya. Sementara untuk VinFast Limo Green ini dia punya indicative price di 319 juta rupiah. Jadi bisa dibayangkan ya sekompetitif apa mobil ini nantinya. Ya memang untuk price-nya dia belum final, tapi harusnya nggak jauh-jauh lah ya. Dan kalau misalnya nggak jauh, ini bakal jadi magnet banget sih di pasar otomotif di Indonesia. Ya memang simplicity is key ya di mobil ini. Cuma kalau ngeliat harganya itu terbayarkan sih dan worth it aja gitu. Jadi penasaran banget sama kiprahnya VinFast Limo Green ini nanti. Atau nanti namanya kalau misalnya final bakal jadi penantang serius sih. Oke CVT, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting seperti ini dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Apabila kalian tertarik untuk membeli line up VinFast yang sudah dijual di Indonesia atau VinFast Limo Green ini nantinya, kalian bisa membelinya melalui website kami dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang CVT, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kami. Oke CVT, go Pas Tobing, pamit dulu.